Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam program Kajian Hati bersama Ustadz Hilman Fauzi dan saya Fairuz Arafik yang akan menemani para jamaah yang ada di sini dan pemirsa yang ada di rumah. Dengan tema kita kali ini adalah Rumahku Surga Duniaku. Kajian Hati. Ustadz, bagaimana caranya agar rumah itu bisa menjadi surga buat kita? Silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, rumahku adalah surga duniaku. Setiap yang berumah tangga pasti ingin rumah tangganya berkah dan bahagia. Iya apa iya? Bagaimana caranya ya agar rumah kita bisa tumbuh sebagai tempat berteduh yang mengantarkan kebahagiaan dan keberkahan? Setidaknya ada 3 I yang harus dimiliki di rumah tangga agar rumah itu bisa menjadi surga dunia kita. Yang pertama adalah iman. Rumah tangga yang diisi dengan iman pasti bahagia. Tapi rumah tangga yang tanpa iman, mohon maaf, pasti sengsara. Rumah tangga yang menggunakan iman akan menjadikan setiap yang dia lakukan sebagai amal soleh. Suami tidak mungkin menyakiti istrinya. Kenapa? Karena dia punya iman di hatinya. Istri pasti taat, patuh kepada suaminya. Kenapa? Karena punya iman di hatinya. Yang kedua, I-nya adalah ilmu. Rumah tangga harus diisi dengan ilmu. Mohon maaf, banyak rumah tangga yang tidak bahagia bukan karena kurangnya cinta, tapi karena kurangnya ilmu. Setuju atau tidak? Suami istri kadang lupa, bahkan tak paham mana hak dan kewajibannya. Boleh jadi sibuk menuntut haknya, lupa menunaikan kewajibannya. Kenapa? Karena gak ada ilmu di rumah tangganya. Maka ilmu jadi kunci di rumah tangga. Dan yang ketiga, I-nya adalah ikhlas. Rumah tangga teh harus ikhlas. Suami dan istri harus belajar untuk saling menghormati dan menghargai. Betul? Ada 3 ciri istri idaman. Mudah-mudahan yang di sini masuk istri yang idaman. Istri yang bagus agamanya. Dia jaga sholatnya. Dia jaga dirinya. Dia jaga auratnya. Kenapa? Tanda menunjukkan dia baik agamanya. Yang kedua, istri idaman adalah yang cukup ilmunya. Dia tahu menempatkan posisi sebagai istri. Dia hormat sama suami. Dia patuh sama suami. Dia taat sama suami. Betul? Dan yang ketiga, istri yang bisa menghadirkan akhlak yang baik dalam rumah tangganya. Maka nanti selain ada ciri istri idaman, ada juga 3 ciri suami idaman. 1, suami idaman itu adalah suami yang mampu bertanggung jawab terhadap keluarganya. Bukan hanya di dunia, tapi juga bertanggung jawab urusan apa? Akhirat. Yang kedua, suami idaman adalah suami yang sayang sama istrinya. Baginda Nabi
selalu memanggil istrinya dengan panggilan terbaik, panggilan sayang. Baginda Nabi selalu memberi apa yang istrinya butuhkan. Tapi itulah suami idaman, suami yang menyayangi istrinya lahir dan batinnya. Betul? Dan yang ketiga, suami idaman adalah suami yang baik akhlaknya. Lisannya terjaga, pikirannya baik sangka. Tidak sinis, tidak pesimis, tidak suka memponis. Mudah-mudahan rumah tangga kita semua jadi rumah surga dunia kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kajian hati. Ada yang mau nanya nggak nih bunda-bunda? Boleh tunjuk tangan. Boleh, siapa? Ya silahkan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Ustadz Kak Fairuz. Nama saya Salsa. Saya seorang ibu dengan 2 anak. Rumah tangga saya gagal. Saya menjalani bahtera rumah tangga selama 7 tahun. Mantan suami saya itu memang dari sebelum kami menikah sudah sering main perempuan. Sampai akhirnya kami menikah, rumah tangga kami baik-baik saja. Dan kami selama rumah tangga tinggal dengan mertua. Sampai tahun 2019 anak pertama saya lahir. 3 tahun kemudian ketika anak saya umur 3 tahun, suami saya ketahuan bermain perempuan dengan saya, menemukan alat di dalam tasnya. Setelah akhir tahun 2022, ternyata suami saya semakin menjadi-jadi, Ustadz. Akhirnya beliau menceraikan saya talak 1. Tetapi selang 2 bulan saya kembali lagi Ustadz. Karena tidak memungkiri memang saya sangat menyayangi suami saya Pak Ustadz. Kemudian singkat cerita di tahun 2023 setelah kami rujuk, saya hamil anak kedua Pak Ustadz. Ini kesalahan saya. Saya merasa menyesal karena kenapa saya harus hamil lagi. Setelah anak saya lahir, baru berusia 5 bulan, tiba-tiba tanggal 3 Agustus kemarin 2024 suami saya izin. Saya mau pergi ke Jawa, saya mau mengantar teman saya. Saya izinkan Ustadz ya. Terus saya diantarkan ke rumah orang tua saya karena memang saya sedikit repot kalau untuk mengurus kedua anak saya. Keesokan harinya, hari Senin tanggal 5 Agustus saya pulang ke rumah mertua saya karena memang anak saya sekolah di sana. Tiba-tiba pintu rumah mertua saya ada yang ngetok-ngetok kencang sekali. Kata saya, siapa ini? Saya buka, Pak Ustadz. Ternyata ibu saya. Ibu saya datang dengan baju basah. Dengan baju basah kehujanan. "Mah, ada apa?" kata saya. "Mama kenapa? Ayo ngomong, Mama ada apa?" Di situ ada mertua saya, ada kakak ipar saya. "Ayo nak, kita pulang, jangan di sini. Ayo pulang aja sama Mama," katanya. Saya nggak ngerti Ustadz, ini ada apa? "Ayo Ma, ngomong dulu ada apa Ma?" Tiba-tiba mama saya teriak, "Ustadz, kenapa kalian tega," katanya, "nganterin anak-anak nikah, nganterin anaknya nikah gitu Ustadz." Jadi semua keluarganya ikut menikahkan suami saya.
hancur Pak Ustadz ngelihat orang tua saya yang nangis. Dari situ saya langsung pulang. Saya nggak bawa apa-apa Ustadz, saya hanya menggendong anak saya. Saya sama ibu saya keluar dari rumah itu dan yang di rumah itu diam saja, tidak mencegah atau gimana. Ke sore harinya mantan suami saya ini datang Ustadz ke rumah dengan wajah polosnya, dengan wajah tidak merasa bersalahnya. Dia hanya meminta maaf kepada kedua orang tua saya. Tetapi dia tidak ingin menceraikan saya Ustadz, dia berniat ingin poligami. Tetapi saya tidak mau Ustadz. Dari situ saya langsung memblokir nomornya. Saya sudah tidak mau berhubungan lagi dengan dia. Tetapi dia kekeh terus ke rumah minta maaf. Pertanyaan saya, apakah saya berdosa Ustadz karena menolak untuk dipoligami? Dan yang kedua, apakah saya berdosa jika memutus tali surat silaturahmi dengan keluarga mantan suami? Yang ketiga, apakah saya berdosa jika tidak memaafkan perempuan yang sudah merusak rumah tangga saya? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, beliau bertanya tentang urusan poligami. Poligami itu ada syariatnya. Dan kita tidak boleh mengingkarinya, tidak boleh juga menolaknya. Karena memang ada syariatnya. Tapi yang perlu dipahami, poligami seperti apa yang dibenarkan itu. Beliau bertanya, berdosakah saya menolak untuk dipoligami? Tergantung. Kalau dirasa, izin ya. Kalau dirasa suami tidak bisa berlaku adil, mohon maaf, imannya kurang baik, ilmunya kurang cukup, hartanya kurang banyak, sikapnya tak bisa berlaku adil, maka pada posisi itu istri boleh menolak untuk dipoligami. Karena apa? Karena dia melihat lebih banyak madorotnya daripada maslahat yang didapatkannya. Kecuali suami imannya baik, ilmunya cukup, hartanya banyak, bisa berlaku adil, ngerti mau dibawa kemana, silahkan. Dan yang paling menyakitkan buat AA, memang poligami tidak harus izin, memang. Tapi kan ada etika, ada adab, ada berkah yang mau kita dapatkan. Pertanyaannya, bagaimana mungkin poligami itu berkah sedangkan satu sisi kita menyakiti hati istri yang pertama kita. Jadi babnya bukan tentang dosa dan tidak dosa, tapi babnya tentang berkah dan tidak berkah. Bagaimana mungkin kita bahagia di atas sakit hati yang dirasakan oleh orang lain, betul tidak? Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan kebaikan kalau mulainya nggak baik? Bukankah hasil yang baik dimulai dari cara yang baik? Bukankah cara yang baik dimulai dengan niat yang baik dan proses yang baik? Itu yang AA khawatirkan. Maka Teh Salsa tidak salah kalau kemudian jika ceritanya seperti itu, Teh Salsa merasa berat untuk bisa menerimanya. Katanya poligami itu ada seninya. Memang ada orang yang diizinkan oleh Allah punya kemampuan itu. Ada atau tidak? Ada. Yang dikasih kemampuan jangan kita hinakan. Memang dia punya kemampuan. Dia bisa adil, ilmunya cukup, imannya kuat, hartanya mumpuni, silahkan. Tapi kalau yang enggak, jangan suka berenang di air yang keruh. Yang ada bukan membersihkanmu, tapi yang ada malah apa? Mengotorimu.
Maka pada bab ini Teh Salsa, kalau Teteh merasa berat, maka Teteh tidak berdosa. Karena Teteh punya alasan yang kuat kenapa Teteh tidak mau dipoligami. Sekarang Teteh bilang, Aa, aku mutusin silaturahmi sama keluarga besar dari mantan suami aku. Mungkin yang paling tepat bukan memutuskan silaturahmi, tapi menjaga jarak agar tidak tersakiti berkali-kali. Menjaga jarak itu bukan karena benci, tapi karena hati butuh pulih. Hati butuh sembuh, betul? Sekarang beliau nanya lagi, Aa, boleh nggak kalau aku benci sama perempuan yang mengambil suami aku? Jawabannya tidak boleh. Kalau mau benci, benci kelakuannya bukan benci orangnya. Betul? Kata Nabi SAW, siapa yang mau dibangunkan istana di surga, lakukan 3 hal. 1, falyafu amman dolamaka, maafkan orang yang pernah menyakitimu. Yang kedua, waliyu'ti man haramaka, berbuat baiklah kepada orang yang tidak baik kepadamu. Dan yang ketiga, wal yausil man qata'aka, sambungkan silaturahmi dengan orang yang pernah memutuskannya dengan dirimu. Semoga Allah jaga rumah tangga kita semua. Teh Salsa, salam buat anak-anak, tegar dan tetap hebat. Cuman menyesalnya kenapa harus bertemu dengan orang yang salah gitu. Dengan kehadiran 2 putri, saya nggak mau menyesal ya Kak, karena mereka kan titipan Allah ya. Mending saya yang ngalah gitu kan, saya yang mundur daripada harus memberatkan kamu mempunyai istri 2 dan kamu belum tentu mampu gitu. Karena selama rumah tangga sama saya pun, mohon maaf, kamu kurang mampu gitu. Kalau selama ini nggak ada orang tua kamu. Dan jujur kayak dalam lubuk hati aku yang paling dalam, sebenarnya aku tuh bener-bener sayang banget sama kedua mertua aku. Karena mereka bener-bener kayak ngebantu aku. Dulu aku lulus kuliah pun dibiayain sama mereka Kak, sejujurnya. Pas awal Pak Ustadz keluar tuh hati saya kayak merinding gitu. Ya Allah gitu. Jujur ya Kak, pas saya ada masalah ini tuh, saya kan sering dengar kajian Pak Ustadz di Trans TV gitu ya, di TikTok atau di mana. Ya Allah, kapan ya saya ketemu Pak Ustadz? Saya pengen banget lihat langsung. Ya Allah, kapan? Dan Allah jawab juga doa saya gitu. Saya sekarang kesini, saya dikasih kesempatan kesini gitu. Saya, ya Allah, saya kayak berterima kasih ya Allah gitu. Akhirnya gitu, aku bisa ngeluarin semuanya yang selama ini aku pengen keluarin gitu.